Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bahas nih soal UAS ya, yang untuk kelas 10 semester 2. Ini part yang ketiga. Part 1 2-nya teman-teman bisa cek di playlist, nanti cek yang UAS gitu ya. Terus ini sesuai dengan kisi-kisi, karena kemarin ada nih yang saya dapat dari anak salah satu SMA ya. Kita mau bahas ini. Oke, sebenarnya semua materi yang ada di soal ini itu teman-teman bisa cek di playlist ya. Misalnya nih kalau stoichiometry, cek aja di playlist khusus stoichiometry itu udah ada. Yang untuk elektrolit juga udah ada. Terus yang tata nama juga udah ada. Yang redox juga udah ada. Jadi semuanya udah komplit. Jadi cek aja. Nanti kalau misalnya ya soal yang kurang, nanti cek aja nanti di playlistnya itu ada. Oke, oh ya, disclaimer dulu. Nanti kalau misalnya ada suara berisik, ya kita tetap fokus aja ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Ini tata nama. Ini tata nama yang kita bahas di sini, ini cuma satu soal gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk lebih banyak lagi contohnya dan aturannya gimana, nanti cek aja di playlist, lihat yang khusus hukum tata nama. Oke, kita mulai untuk yang soal pertama nih. Rumus kimia asam perklorat. Oke, sebenarnya kalau untuk seperti ini tata nama ya, ini nanti ada yang tata nama ion, ikatan kovalen, terus ada asam basa senyawa organik, itu ada khusus penamaannya. Oke, jadi kalau misalnya ini, kalau asam, identiknya itu ada ion H plusnya. Nah, ini perklorat, ini kalian harus ngafalin. Jadi ada ion poliatom, kayak gitu. Jadi dia udah memiliki nama khusus tersendiri, itu harus dihafalin, kayak gitu. Jadi kalau perklorat itu rumus kimianya ionnya ya, ini adalah ClO4-, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang udah memiliki nama. Contoh misalnya SO42-, ini namanya ion sulfat. Terus misalnya PO43-, ini namanya ion fosfat, kayak gitu ya. Terus ada juga yang NO2, ini namanya ion nitrit, kayak gitu. Terus ada juga yang nih C2O4-, ini namanya ion oksalat, kayak gitu ya. Jadi udah banyak, nanti cek aja, teman-teman pelajari juga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih asam perklorat, oke, kita tinggal gabungin aja ya. Ini jadinya HClO4. Berarti jawabnya itu adalah yang A. Oke, hati-hati, bukan ini, bukan ini. Kenapa? Ini masing-masing muatannya satu. Jadi untuk menggabungkannya, ini kan di sini ada satu ya. Ini ada satu nih. Jadi muatannya dia itu akan menjadi indeks lawannya. Ingat di sini ion poliatom itu satu kesatuan, kayak gitu. Jadi satunya ini bakalan indeksnya dari HCl4, satunya ini bakalan indeks dari sini. Jadi sebenarnya di sini tuh ada angka 1. Nah, ini dalam kurung dan ini juga 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita buat ya, ini H1, ini dalam kurung ClO4-nya ada 1 kayak gitu. Tapi kalau angka 1 itu nggak ditulis. Jadinya rumusnya itu cuma HClO4. Oke. Next untuk soal yang kedua. Jika tersedia ion berikut, maka rumus kimia yang benar yang mana? Nah, ini ingat ya, yang positif yang kita reaksikan, kita gabungkan dengan yang negatif. Jadi jangan nggak positif nggak bisa. Jadi contoh misalnya kalau Ag, kita ketemuin dengan Cn. Ingat tadi muatannya ya, ini kan satu, ini ke sini. Nah, jadinya AgCN. Kalau Ag-nya kita reaksikan atau kita gabungin dengan PO43-, ingat yang kita pakai itu adalah ininya, angkanya. Muatannya itu kita nggak pakai. Jadi tiganya itu bakalan indeksnya si Ag, satunya ini indeksnya si PO4. Jadi kalau kita buat nih, yaitu Ag, ini kan jadi indeksnya 3. Oke, ingat PO4 ini satu kesatuan. Jadi kalau kita buat dalam kurung, ini PO4, angka satunya jadi indeksnya. Kayak gini. Ya, jadi ini buka kurungnya nggak dipakai karena kan ini jumlahnya cuma ada 1. Tetapi kalau misalnya ini ada 2, buatnya kayak gini. Jadi dalam kurungnya ada. Tetapi karena cuma ada 1, ini bisa juga ditulis seperti ini. Ag3 PO4. Oke, jadi jawabnya adalah yang E. Kalau misalnya yang lain, kita coba nih ya. Kalau PT ini 4 plus sama Cn min, ini kan ada 1. Ingat yang kita pakai adalah angkanya. Jadi satunya indeksnya PT, 4-nya indeksnya Cn. Jadinya nanti ini PT C1 kan? Nah, 1 Cn-nya ada 4. Nah, kalau dia lebih dari 1 buat dalam kurung. Seperti ini. Oke. Nah, next untuk soal berikutnya.
Ini untuk larutan elektrolit. Oke, sebenarnya untuk larutan elektrolit ini kalau bisa dibilang sih ini paling gampang ya. Oke, lihat aja dari daya hantar listriknya itu bisa kita lihat, kita cek itu dari nyala lampu dan juga bisa dari gelembungnya. Oke, sama satu lagi bisa juga tuh di soal dikasih tahu nilai alfa. Oke, nilai alfa itu adalah derajat disosiasi. Nah, ini disosiasi. Jadi maksud derajat disosiasi ini adalah berapa persen dari senyawa itu yang mengion. Apakah dia mengion sempurna senyawa itu kalau misalnya dilarutkan dalam air, apakah terion sempurna menjadi ionnya, atau apakah cuma sebagian, atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau dia kuat ya, kalau dia elektrolit kuat, kan ada nih, elektrolit itu bisa dibedakan jadi elektrolit kuat, oke, elektrolit lemah, sama non-elektrolit. Kayak gitu ya. Kalau dia elektrolit kuat, itu udah pasti nilai alfanya itu sama dengan 1. Artinya, semua senyawanya itu kalau dilarutkan dalam air, ya senyawanya itu akan terion menjadi ion-ionnya 100%. Tetapi kalau lemah, itu enggak. Oke, makanya nilai alfanya itu di antara kisaran ya, ini lebih besar daripada 0 nilai alfanya dan kecil dari 1. Sedangkan kalau non-elektrolit itu tidak bisa terion. Jadi dia kalau misalnya dilarutkan dalam air, itu tetap dalam bentuk molekulnya. Contoh misal nih, C2H5OH ini adalah rumus kimia alkohol. Kalau ini kita larutkan dalam air, ini dia nggak bakalan mengion. Jadi dia di dalam air itu dia tetap dalam bentuk molekulnya seperti ini. Jadi tetap aja dia seperti ini. Jadi nggak dalam bentuk ion-ionnya. Gitu. Sama juga misalnya kayak CO, NH2 dua kali, ya kan? Ini adalah rumus kimia dari urea. Ini juga non-elektrolit, jadi ini nggak bakalan terbentuk jadi ion-ionnya. Jadi hati-hati, kalau dikasih tahu rumus kimia, belum tentu semua rumus kimia itu bisa diionkan. Jadi harus tahu namanya, kayak gitu. Jadi jangan nanti salah, oh kan ini ada rumus kimianya, berarti bisa diion. Enggak. Oke, jadi harus tahu. Jadi ini tadi yang namanya alkohol, dan alkohol itu non-elektrolit, ini urea. Jadi ini biasanya paling sering tuh dikasih contoh untuk non-elektrolit. Sama lagi nih, C6H12O6, terus C12H22O6, ini paling sering nih ya. Ini glukosa dan ini gula. Gula atau sukrosa. Oke, jadi ini non-elektrolitnya. Ingat ya, nilai alfanya itu sama dengan 0 karena dia nggak terion. Sekarang kita back ke sini. Ingat kalau dia elektrolit kuat, ya, ini udah pasti lampunya itu terangnya nyalanya itu terang banget. Oke, terus gelembungnya ini dia banyak. Sedangkan kalau elektrolit lemah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa lampunya itu redup. Oke, gelembungnya sedikit. Oke, atau bisa juga lampunya itu mati. Jadi nggak nyala sama sekali, tapi gelembungnya sedikit. Oke, atau bisa juga nyalanya lampunya itu redup, tetapi gelembungnya tidak ada. Oke, gelembungnya tidak ada. Nah, jadi kemungkinan yang ini itu adalah elektrolit lemah. Sedangkan kalau yang non-elektrolit, ya, itu jelas dia nggak sama sekali. Oke, jadi nyala lampunya itu bukan redup ya, tapi mati. Kalau redup kan dia masih ada nyalanya. Ini mati, dan gelembungnya juga nggak ada. Oke, dan harus diingat nih, yang merupakan larutan elektrolit itu adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa mengantarkan arus listrik? Karena ada ion-ion yang bergerak. Jadi ion-ion yang dihasilkan itu dari dilarutkan dalam air, itu dia mengion. Semakin banyak dia terion, ya, contohnya nih kalau elektrolit kuat, berarti dia terion sempurna ya. Berarti semakin besar daya hantar listriknya. Gitu. Oke, di sini yang ditanya adalah nih elektrolit kuat, elektrolit lemah, non-elektrolit ini berturut-turut ya. Berarti kita cek kalau yang kuat berarti terang sama gelembungnya banyak. Berarti yang ini, oke, good. Yang ini jelas elektrolit kuat. Ini redup sedikit gelembung. Oke, sesuai dengan yang ini berarti ini elektrolit lemah.
Tidak menyala sedikit gelembung, oke ini juga termasuk elektrolit lemah. Sedangkan kalau tidak menyala tidak ada gelembung, ini udah jelas ini non elektrolit. Oke, berarti elektrolit kuat satu, ini jus salah satu. Kalau non elektrolitnya berarti nomor 4. Berarti yang D. Oke, bisa ya. Dan satu lagi nih, kalau misalnya ditanya adalah zatnya. Kalau yang elektrolit kuat, ini udah pasti ya, itu asam kuat. Oke, dan juga basa kuat. Oke, dan juga bisa juga adalah garam yang dia itu bersifat kuat. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya asam bereaksi dengan basa, berarti kan dia bersifat asam nih, asam kuat. Berarti itu kemungkinan bisa jadi dia elektrolit kuat. Kayak gitu. Jadi ini kalau untuk tahu nih, teman-teman pengen tahu yang asam kuat apa aja, basa kuat apa aja, cek di playlistnya juga ada. Atau ketik aja gimana cara ngafalin asam kuat dan basa kuat itu udah ada. Oke. Terus selanjutnya kalau yang lemah, yaudah berarti selain dari yang asam kuat, berarti asam lemah, basa lemah. Kalau non elektrolit seperti ini. Kalau non elektrolit ini biasanya itu berasal dari senyawa organik. Kayak gitu ya. Oke. Next untuk soal selanjutnya. Ini udah masuk ke dalam hukum dasar kimia ya. Jadi hukum dasar kimia itu yang ada 5. Teman-teman juga harus udah tahu, oke, supaya nanti aplikasinya untuk stoichiometry itu udah bisa. Oke, sekarang kita cek seperti ini. Jadi ini besi dapat, oke. Kalau kita lihat ya, ini hukum siapa? Ini adalah hukum Proust. Oke, jadi perbandingan tetap gitu. Jadi suatu dua unsur kalau misalnya dia mau membentuk senyawa, itu perbandingannya itu tetap bulat dan sederhana. Oke. Tetapi kan di sini ada 4 ya, ada 4 data. Terus kita mau pakai yang mana untuk cari perbandingannya? Ini dihubungkan dengan hukum kekekalan massa. Oke, jadi semua hukum itu ada keterkaitan sama sekali. Oke, jadi semuanya ada hubungannya. Jadi hukum kekekalan massa, ingat ini punya siapa? Oke, ini bunyi hukumnya punya si Lavoisier. Oke, apa disebutin? Yaitu bahwa massa sebelum bereaksi, massa sebelum itu sama dengan massa sesudah. Maksudnya apa? Kayak gitu ya. Jadi massa sebelum itu adalah massa dari bereaksinya. Oke, atau zat yang bereaksi. Itu sama dengan massa hasil reaksinya yang di sebelah kanan atau dia produknya. Oke, massa hasil reaksi. Oke, di sini kan katanya besi yang bereaksi dengan oksigen, berarti besi sama oksigennya dong sebagai bereaksi, ya kan? Akan membentuk katanya besi dioksida. Besi dioksida itu rumusnya adalah FeO. Nah, berarti nanti massa Fe dengan oksigen itu bakalan sama massanya dengan massa CFeO. Oke, berarti di sini kita cek nih yang sama yang mana. Ini kan 7 ditambah 10, seharusnya 17 ya. Berarti kita bukan pakai data yang ini. 14 ditambah 4, 18. Nah, kita pakai data yang ini. Oke, jadi sekarang yang kita bandingin itu antara 14 dengan 4. Jadi ini yang sesuai ya dengan hukum Lavoisier-nya. Oke, berarti 14 dengan 4 perbandingannya sama-sama bagi 2 ya. Jadi ini kita sama-sama dibagi 2 perbandingannya ini. Berarti 14 dibagi 2 itu 7, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti perbandingan Fe dan O-nya adalah 7 banding 2. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Bisa ya? Next lagi. Oh, oke, ini ada 2 soal. Karena kenapa saya buat 2 soal? Ini ini sama-sama Dalton, tetapi yang diketahuinya beda. Terkadang yang diketahui itu adalah massa, atau yang diketahui itu dalam bentuk persentasenya. Oke, jadi kita cek yang pertama dulu nih. Oke, sebelumnya ini menggunakan hukum Dalton ya. Oke, ini hukum Dalton. Untuk mengetahuinya lebih cepat yang mana hukum Dalton itu ya. Jadi kan ini ada unsurnya N sama O ya. Jadi unsur N dan O ya, ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi senyawa yang dihasilkan itu bukan cuma satu, bukan misalnya cuma NO aja, bukan. Tetapi dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Bisa aja yang dihasilkan adalah NO. Nah, ada juga misalnya NO2
atau dia N2O3, atau dia N2O5 gitu. Jadi jika dua unsur ya itu membentuk senyawa, bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, itu udah jelas hukumnya Dalton. Ya. Terus sekarang ini ada dua contoh nih. Ini sebenarnya ada dua senyawa ya. Ini senyawa yang pertama, ini senyawa yang kedua yang terbentuk. Ini massa nitrogennya dibuat sama nih, massanya, oksigennya dibuat beda. Yang ditanya adalah perbandingan oksigen. Nah, yang ditanya oksigen ya, dari senyawa. Oke, hukumnya Dalton itu gini. Jadi, dua senyawa itu bisa membentuk lebih dari satu senyawa, di mana salah satu unsurnya dibuat tetap. Oke, jadi dibuat tetap di sini kita buat misalkan N. Jadi ini kita buat tetap. Dan unsur yang lain, ya, yang berkaitan dengan unsur yang buat tetap, itu nanti perbandingannya itu bulat dan sederhana. Nah, sekarang kita mau cari nih, berapa perbandingan dari si O-nya. Oke, caranya seperti ini. Jadi kita buat dulu senyawanya, ya kan? Ini misalnya senyawa pertama. Terus di sini ini adalah massa dari nitrogennya. Jadi nitrogennya tadi kita buat satu ya. Maksudnya perbandingannya tetap. Misalkan kita buat satu. Kalau massanya, sekarang fokusnya ke yang pertama dulu ya. Oke, yang keduanya nggak dilihat dulu. Yang pertama dulu. Jadi ini kan 28 sama 32. Kita mau buat N-nya tetap. Misalkan kita buat 1. Kalau misalnya ini kita mau buat 1, berarti supaya ini perbandingan 1, berarti harus dibagi 28 dong. Ya kan, dibagi dengan masanya dia sendiri. Berarti ini 28 dibagi 28 dengan dia sendiri ya, berarti sama dengan 1. Oke, ini kan masih dalam satu senyawa ya. Jika salah satunya dibagi 28, yang O-nya juga dibagi 28 dong. Karena kan kita dalam satu senyawa nih. Berarti ini untuk M tadi ya. Berarti yang untuk O-nya juga dibagi 28. 32 dibagi 28. Sesuai dengan massa yang ini. Berarti kalau kita bagi nih berapa ya? Bentar. 32 dibagi 28 itu sekitar 1,114. Sekarang kita ke senyawa yang kedua. Ternyata senyawa yang kedua massanya juga 28. Tapi tadi kita mau buat dia ya. Berarti yang nitrogen ini juga sama-sama kita bagi 28. Ingat ya, bukan sama. Maksudnya senyawa satu dengan dua. Ini berketepatan aja masanya sama. Kayak gitu. Jadi ini kita mau buat sama juga. Berarti sama-sama dibagi 28. Ini juga satu. Oksigen yang di sini, ini juga dibagi 28. Berarti 24 dibagi 28. Sesuai dengan ini ya. Nah, berarti 64 dibagi 28 itu sama dengan 2,28. Nah, yang ditanya itu adalah perbandingan ini. Ini kan belum bulat ya, jadi kita harus maksudnya kita sederhanakan, kita bulatin. Ini kan kalau kita pembulatan, ini kan 1,1 masih bisa dibilang 1 ya. Ini juga masih 2. Jadi perbandingannya itu adalah 1 dibanding 2. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, sekarang untuk membedakan nih, karena ini nggak sama. Ini kan tadi sama. Ini ada dua senyawa. Oke, kita buat dulu nih. Ini ada dua senyawa. Oke, di sini ada unsur X, di sini ada unsur Y-nya. Jadi persen di sini itu kita anggap dia persen massa. Ya. Terus yang ini senyawanya ada 1 dan 2. Oke, kita buat gini deh. Ini senyawa 1, ini senyawa 2. Langsung aja. Ini kan dia 28 ya persennya. Terus yang kedua juga ini 56. Nah, di sini udah ada ketentuannya. Jika massa X dibuat tetap, dibuat tetap, maka yang ditanya adalah perbandingan Y. Perbandingannya berapa? Pada senyawa 1 dan 2. Ingat, di sini yang mau dibuat tetap itu adalah yang X-nya. Berarti kita misalkan sama-sama buat 1. Ya kan? Supaya ini jadi 1, berarti dibagi dengan bilangan D sendiri dong. Ya kan? Berarti dibagi 28. Berarti ini 1. Karena ini dibagi 28, berarti ini juga sama. Jadi sama-sama dibagi gitu loh. Nggak mungkin misalnya ini dibagi 28, ini dibagi 30. Nggak. Tetapi harus dibuat pembaginya sama. Ini berarti juga dibagi 28. Ya kan? Berarti 32 dibagi 28 tadi sama dengan 1,14. Hal yang sama, ini katanya dibuat 1. Supaya ini 1 X-nya berarti harus dibagi berapa? Benar. Dibagi dengan dia sendiri. Berarti dibagi 56. Ini sama dengan 1. Berarti kan ini udah sama nih, kita buat sama-sama 1. Itu dia. Berarti ini dibagi berapa? Dibagi 56. Karena ini harus sama ya pembaginya. Berarti kalau 32 dibagi 56 itu setengah ya.
0,5. Oke, berarti supaya ini bilangan bulat, nggak ada pecahan gini, ini harus kita sama-sama bagi 2. Oke, ini bagi 2, dibagi 2 dikali 2. Oke, gitu. 1,14 dikali 2 kan 2,28. 0,5 dikali 2, 1. Nah, ini kita buletin. Ya, ini sama dengan 2, ini ya tetap 1. Berarti perbandingannya di sini itu adalah 2 dibanding 1. Kayaknya jawabnya adalah yang B. Oke, saya harap sih udah ngerti ya. Oke, nanti kalau misalnya masih kurang, cek aja nanti untuk ada tuh di playlistnya yaitu tentang hukum dasar kimia. Oke, next lagi untuk soal berikutnya. Ini udah masuk stoichiometry. Ini soalnya acak ya, nggak urut dari awal sampai itu. Tapi kemungkinan ini bakalan lama durasinya karena udah lengkap semua kisi-kisinya. Oke, pada pembakaran sempurna, 1 liter gas, oke, ini nggak diketahui rumus kimianya. Jadi kita disuruh cari, ini X-nya itu Y-nya apa. Dihabiskan 3 liter, dan ini katanya dia belum setara. Oke, ini kita pakai hukumnya itu adalah hukum Gay-Lussac. Oke, Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini disebut juga dengan hukum perbandingan volume. Oke, perbandingan volume. Di mana hukum perbandingan volumenya itu, ya, volume. Jadi volume ya itu bisa dibuat sebagai koefisiennya. Oke, ingat ya koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka nih, misal nih, ini di sini. Nah, angkanya yang di depan dari senyawanya itu yang disebut dengan koefisien. Oke, jadi volume dari gasnya itu dipakai sebagai koefisiennya. Oke, sekarang kita buat dulu nih reaksinya. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke, sesuai dengan hukum Gay-Lussac tadi, volumenya dari gas itu menjadi koefisiennya. Di sini 1 liter, oke, berarti di sini 1. Dihabiskan 3 liter oksigen, berarti di sini 3, ya, sesuai dengan volumenya ya. Dan dihasilkan 2 liter gas karbon dioksida, berarti di sini 2. Oke, sampai sini bisa ya. Sekarang kita mau hitung jumlahnya supaya kita bisa menyetarakan. Ingat, dalam penyetaraan reaksi, jumlah atom yang ada di kiri itu sama dengan yang ada di kanan. Oke, di sini oksigennya ada berapa? Ada 6 ya, yaitu dengan cara koefisien dikali indeksnya, berarti 3 dikali 2. Berarti di sini jumlah O-nya ada 6. Dan berarti nanti jumlah O yang di sebelah kanan juga harus 6. Di sini ini kan 2, indeksnya ada 2. 2 dikali 2, berarti di sini O-nya ada 4. Nah, ini kan 6 ya sebelah kiri, berarti di kanan juga harus 6. Di sini, ini kan indeksnya ada 1. Nah, ini masih 1 nih. Berarti kita butuh 2 lagi kan? Jadi supaya dia sama, ini kita harus dikali 2. Sehingga kan 2 dikali 1 itu 2. Berarti di sini O-nya 2. Berarti kan 4 ditambah 2, berarti udah total udah sama nih jumlah oksigennya. Oke, setelah itu, sekarang hanya. Di sini kan hanya udah berapa? Supaya kita bisa cari X-nya. Oke, ingat 2 dikali 2 untuk H ya. Berarti di sini hanya 2 dikali 2 berarti ada 4. Supaya dia sama berarti ini juga 4. Nah, ini kan masih nggak ada ya, ini ada 1. Berarti 1 dikali berapa supaya 4? Nah, ternyata 4. Jadi I-nya sama dengan 4. Untuk X-nya berarti itu jumlah atom C. Di sini atom C-nya berapa? Ini kan indeksnya 1 ya. 1 dikali 2 berarti di sini C-nya adalah 2. Berarti di sini juga 2 dong, ya kan? Ini udah ada 1. Berarti X-nya berapa? Yes, 2. Sekarang kita tinggal ganti aja. Berarti C, X-nya ada 2, Y-nya itu ada 4. Berarti rumusnya ini, C2H4. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Next lagi. Gas X merupakan oksida belerang. Oke, ini ya menggunakan hukum Avogadro, ya, yaitu gas pada suhu dan tekanan tertentu itu memiliki volume mol yang sama. Oke, ingat ya, gas ini dalam situasi gas. Sekarang kita cek dulu, jadi nanti bisa pakai rumus ini. Mol volumenya, misalnya ini gas X, itu bakalan sama dengan mol dan volumenya dari gas Y. Gitu. Jadi ada 2 gas yang berbeda. Oke, ingat ini harus gas. Kita cek dulu nih.
Ini katanya gas X itu merupakan oksida belerang dari reaksi ini. Oke, kita buat dulu reaksinya. 2H2S ditambah 3O2 ini menjadi 2H2O ditambah 2X. Pada kondisi tertentu, reaksi 5 liter gas H2S. Oke, di sini volumenya sama dengan 5 liter. Dengan gas yang berlebih menghasilkan 5 liter gas X. Ini gas X-nya, 5 liter, sorry, 5 gram. Oke, ternyata masanya ini katanya ada 5 gram. Pada kondisi ini, nah ini ada gas lain nih, oke? Kondisi lain katanya, kita buat di sini dulu, masanya nitrogen itu 2,8, di mana volumenya, ya, volumenya itu ada 4, berapa nih? 2 liter. Nah, berarti saya sesuai dengan ini ya, jadi gasnya berbeda. Berdasarkan data di atas, maka massa molekul relatif dari gas X. Massa molekul relatif itu adalah mR. Oke, ini yang kita cari. Berarti kalau sesuai dengan rumus yang ini, ya kita misalkan ini X, senyum X yang ini. Oke, supaya nggak ribet ya, kita ini buat ini nitrogen aja. Berarti kan di sini harus ada mol. Volume, berarti kita harus tahu nih berapa volume dari X, karena kan belum diketahui ya. Oke, ingat perbandingan koefisien ya. Jika koefisiennya itu sama, berarti volumenya sama ya, sesuai dengan yang si Gay-Lussac punya tadi, punya hukum ya. Ini koefisiennya 2. Kita mau cari berapa koefisien volumenya X ini. Koefisiennya sama, ya kan? Berarti volumenya berapa? Good, 5 liter juga. Berarti sekarang kita dapat, ya, kita bisa masukin ke rumus yang ini. Di sini kan molnya nitrogen ya. Dia punya massa nih. Oke, ingat kalau ada massa itu udah pasti bisa ngitung mol. Oke, jadi kita cari ini molnya dari nitrogen. Rumusnya yaitu massa per mR. Massanya yaitu 2,8 gram. MR-nya, udah bisa ya ngitung MR ya. Di sini kan AR-nya 14. Di sini N-nya ada 2. Berarti 2 dikali 14. Itu 28. Oke, 2,8 dibagi 28 berarti ini 0,1 mol. Udah dapat nih molnya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti untuk dengerin video ini harus full ya dari depan sampai akhir ya. Jangan dipotong-potong. Nanti takutnya teman-teman miss informasinya, jadi takut salah ujiannya nanti. Oke, sekarang kita masukin ke rumus yang ini. Mol per volume dari gas X sama dengan mol per volume dari gas nitrogen. Ini X-nya kita belum tahu ya molnya ya, karena kan MR-nya nggak ada. Berarti tetap buat mol per volumenya tadi nih, yaitu 5. Oke, ini punyanya si X. Molnya nitrogen itu tadi 0,1 per volumenya, yaitu tadi mana nih? Ini 2 liter. Oke, nih, 2. Berarti ini tinggal dikali silang aja ya, nih. Berarti 0,1 N sama dengan sorry, kok 0,1? Ini kali silang ya. 0,1 dikali 5 sama dengan 5 2N. Nah, 2N. Ya kan? Ini 0,5 sama dengan 2N. Berarti N-nya sama dengan 0,25 mol. Ini adalah molnya si X. Oke, ingat lagi, pakai lagi rumus yang ini. Cari mol sama dengan massa per mR. Sekarang kita mau cari mR ya. Oke, berarti rumusnya apa? Jadi rumusnya itu tinggal otak-atik aja gitu. Jadi kalau kita mau cari mR, kalau ada mol, massanya juga ada, berarti massa per mol. Ya, massanya itu 5 gram. Molnya 0,25. Ya kan? Kalau kita ini hitung, ini jawabnya adalah 20. Berarti jawabnya adalah yang A. Bisa ya? Oke, next lagi. Oke, jumlah molekul. Jumlah molekul. Ingat aja, kalau ada kata-kata jumlah molekul, berarti teman-teman harus ingat gimana cara menghitung mol dengan adanya jumlah molekul. Oke, sebelumnya rumusnya gini. Jadi mol itu sama dengan jumlah partikel. Itu sebenarnya rumusnya ya. Ingat, jumlah partikel ini bisa jadi di sini adalah molekul atau atomnya. Kayak gitu.
ini dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke, bilangan Avogadro atau ini sering disingkat dengan L. Di mana nilai L itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, ditanya jumlah molekul, berarti kita harus tahu mol dong, karena kan bilangan Avogadro ada nilainya. Berarti di sini ada massa. Seperti disebutin tadi, kalau ada massa kita bisa hitung good, mol. Berarti sekarang kita cari molnya dari si garam NaCl-nya. Apa tadi rumusnya? Oke, good. Yaitu massa per mR. Massanya yaitu 29,25 per A. Untuk ngitung MR ya, kalau misalnya teman-teman belum lancar nih gini. Jadi MR NaCl itu sama dengan hitung nih, maksudnya unsurnya itu apa aja. Jadi caranya gini, hitung unsur Na-nya ada berapa. Di sini ada 1 ya, berarti 1 atomnya dikali AR-nya, ARNA. Nih, terus ditambah unsur apa lagi? Ada Cl, Cl-nya ada 1, berarti 1 dikali AR-nya Cl. Oke, masukin nilainya. AR-nya Na kan 23. Oke, ditambah ini 35,5. Berarti kan ini sama dengan 58,5. Berarti ini dibagi 58,5. Jumlah itunya, apa namanya? MR-nya. Berarti kalau misalnya ini kita bagi sama dengan 0,5 ya, 58,5 ya. Ini sama dengan 0,5 mol. Oke, kita udah punya mol, tinggal masukin aja. Karena di sini ada tanya jumlah molekul, berarti kita buat jumlah molekul. Jumlah molekul sama dengan molnya dikali, saya buat L aja ya, karena L itu kan bilangan Avogadro. Molnya yaitu 0,5 dikali L-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. 0,5 itu kan setengah ya, berarti setengah dari 6,02 itu adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23. Selesai, jawabnya adalah yang C. Oke, jadi ingat rumus yang ini. Nah, untuk rumus stoichiometry lainnya, cek aja di yang part 1, part 2-nya itu udah ada. Oke, lanjut lagi. Ini hubungan dengan volume. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. Oke, ini sambil saya nulis ya, saya sebutin nih. Jadi kalau ada persamaan reaksi, ya, itu jangan buru-buru dikerjain. Kita mau ngitung apa, kayak gitu ya, jangan. Tetapi yang pertama kali dicek itu adalah cek apakah reaksi itu udah setara atau enggak. Karena kita mau angka koefisiennya. Oke, kalau dilihat secara cepat ya, ini udah setara. Oke, sekarang ditanya adalah berapa volume gas CO2 yang ini. Ini ditanya volumenya dalam keadaan STP itu berapa. Oke, ingat, kalau hitungan kimia itu intinya ujung-ujungnya itu paling ke mol, larinya ke mol, always ke mol. Jadi mol itu seolah-olah terminalnya. Kalau misalnya bus ya, kemana-mana kita pergi harus di terminal dulu, kayak gitu. Berarti di sini kita harus cari mol dulu. Nah, di sini diketahui masanya. Nah, ingat lagi, berarti kita bisa cari apanya? Bisa cari molnya ini. Oke, ingat rumusnya tadi adalah massa per mR. Masanya yaitu 16,8 per mR-nya yaitu udah diketahui juga ya, yaitu 84. Oke, berarti 16,8 dibagi 84 sama dengan 0,2. Kita kan mau cari molnya ini ya. Cari molnya ini berapa? Ini kan koefisiennya sama. Berarti karena koefisiennya sama, molnya ini juga sama dong. Ya kan, sesuai dengan hukumnya si Gay-Lussac tadi ya. Berarti ini 0,2 mol. Nah, yang ditanya itu kan berapa volumenya ya? Volume dalam keadaan STP. Oke, ingat lagi. Kalau dalam rumusnya, untuk cari mol STP gini. Jadi mol itu sama dengan volume per volume STP. Oke, ingat, volume STP itu sama dengan 22,4 liter per molnya. Oke, ingat keadaan STP itu, volume STP ya, itu 0 derajat Celcius dan dia 1 atm. Karena terkadang nih, di soal itu dia cuma buat dalam STP. Atau dia bisa juga buat dalam keadaan ini. Jadi harus tahu juga
keadaan STP itu gimana. Oke, jadi tetap diperhatikan yang ini. Berarti karena kita udah punya molnya, berarti kita bisa cari volume yang ini dong. Ya, berarti volume sama dengan ini tinggal dikali aja. Mol dikali volume STP. Molnya yaitu 0,2. Dikali volume STP 22,4. Berarti ini sama dengan 4,48 liter. Oke, jawabnya adalah yang A. Bisa ya? Oke, next lagi. Yang menjadi reaksi pembatas jika, ini kita buat reaksi dulu ya. Kita cek ini reaksinya udah setara atau belum. Oke, sebelumnya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Jadi kalau misalnya dia diketahui misalnya 3 gram gitu, jadi selama bereaksi itu 3 gramnya habis, nggak ada yang bersisa. Itu yang namanya reaksi pembatas. Dan tujuan kita mencari reaksi pembatas adalah untuk ini. Jadi kalau kita mau menghitung mol yang lain, itu kita perbandingannya itu ke mol yang reaksi pembatas tadi, yang habis, kayak gitu. Oke, ini kalau kita lihat sama reaksinya udah sama ya, ini udah setara. Oke, di sini diketahui molnya, bukan mol ya, massa dari ini. Oke, jadi massanya ada 5,6 gram. Oke, dari sini kita bisa cari, bisa cari mol. Berarti rumusnya tadi massa per AR. Oke, ini kenapa AR? Karena dia unsur. Jadi AR itu dipakai kalau misalnya dia unsur, kalau MR itu kalau dia senyawa. Oke, massanya diketahui 5,6, AR-nya adalah 56. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Terus ini diketahui 150 mili dan 2 molar. Oke. Rumus yang lain untuk mencari mol, ini. Molar itu sama dengan mol per volume. Kalau pakai rumus ini, volumenya ini harus dalam liter. Oke, karena ini udah mol, jadi kita harus jadikan ini mol juga. Berarti untuk cari molnya sama dengan molar dikali volume. Molarnya itu adalah 2, yang ini ya, ini molar, dikali, ini kita jadikan ke liter. Ingat, dibagi 1000. Ya, untuk jadikan ke liter. Berarti 150 dibagi 1000 itu sama dengan 0,15 liter. Berarti ini dikali 0,15. Oke, berarti ini sama dengan 0,3 mol. Nah, yang ditanya di sini adalah reaksi pembatas. Ingat, untuk mencari reaksi pembatas itu gini. Jadi, reaksi pembatas, ya, untuk menghitungnya, yaitu mol dari reaksi ya. Mol dari reaksinya dibagi dengan koefisiennya. Ingat ya tadi ya, koefisien itu angka yang di depan sini. Oke, ini yang namanya koefisien. Nah, terus hasil bagi. Nah, hasil bagi paling kecil. Nah, itu yang menjadi reaksi pembatas. Sekarang kita mau bagi nih. Mol dibagi reaksi ya, jangan kebalik. 0,1 dibagi 1, kita buat hasil baginya di atas 0,1. 0,3 dibagi 2, yaitu 0,15. Oke, 0,15. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang 0,1 dong, ya kan? Berarti yang reaksi pembatas itu adalah yang Fe. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Next lagi untuk soal berikutnya. Oh, ini persentase. Oke, persentase dari nitrogen dalam urea. Oke, untuk menghitung persentase itu teman-teman rumusnya gini. Yang ditanya adalah nitrogen ya. Jadi persentase nitrogen itu sama dengan jumlah atom nitrogen, karena kita cari nitrogen ya, dikali AR dari nitrogen itu sendiri, per MR dari senyawanya, CO, NH2, 2 kali. Dikali, karena ini kita cari persen, yaitu kali persen. Nah, nanti kalau misalnya dicari massa, tinggal ganti aja persennya jadi massa. Kayak gitu ya, yang ini tetap. Oke, berarti ini sama dengan kita cek nih, nitrogennya ada berapa? Ini kali ke dalam ya, ini kan ada 1 nih, berarti 1 dikali 2, ini ada 2, atom N-nya, AR-nya itu adalah 14, yang ini. Oke, per, ini MR urea udah diketahui nih, yaitu 60, dikali 100%.
Berarti ini kita tinggal bagi aja nih. Berarti 2 kali 14 itu kan 28. 28 dibagi 60, oke, kita kali 100. Berarti ini sekitar 47%. Jadi jawabnya adalah D. Oke, kalau misalnya kita mau cari unsur yang lain, juga bisa dengan rumus yang ini. Bisa ya? Next lagi. Oke, ini senyawa namanya adalah senyawa hidrat. Oke, jadi kalau suatu senyawa mengikat air, ini namanya senyawa hidrat. Ya, kita disuruh cari berapa jumlah molekul airnya. Oke, ini kita bisa menggunakan dengan perbandingan mol. Oke, ini katanya dipanaskan. Kita buat reaksinya dulu ya. Terkadang sih ada soal itu udah dikasih tahu reaksinya. Atau ada juga nggak dikasih tahu, kita buat sendiri. Oke, jadi ini senyawa hidratnya, ya, ini senyawa hidrat. Ini dipanasin, katanya akan menghasilkan senyawa anhidrat. Anhidrat itu berarti dia udah nggak ada airnya lagi ya. Oke, berarti ini jadinya Na2SO4 plus air, ya kan? Kalau dipanasin kan berarti airnya menguap ya. Nah, ini dia. Ini katanya masanya 11,6 gram. Terus dipanaskan senyawa hidratnya, anhidratnya katanya ini 7,1 gram. Oke. Ingat sukumnya Lavoisier. Oke. Jadi massa per reaksi itu sama dengan massa dari hasil reaksinya. Kalau massa per reaksinya 11,6, berarti hasilnya itu juga 11,6. Jadi untuk cari massanya ini, yaitu tinggal dikurangin aja ya. 11,6 dikurang 7,1. Itu nanti yang bakalan menjadi massa dari hidrogen, bukan, air. 11,6 dikurang 7,1, yaitu 4,5 gram. Oke, sekarang kita mau cari molnya, karena kan ini massanya ada. Ingat ya tadi rumusnya itu adalah massa per mR. Berarti ini 7,1 per. Oke, sekarang kita mau cari mR-nya ya. Ini sekalian Gus belajar cara menghitung mR gimana. Jadi untuk mR dari Na2SO4 sama dengan, ya, lihat unsur yang ada itu apa. Di sini ada unsur Na, berarti ada 2. Berarti 2 dikali ArNa. Nah, ada unsur lagi yang lain. S-nya ada 1. 1 dikali AR-nya S. Ditambah, di sini O-nya ada 4. 4 dikali ARS. Oke, baru kita ganti nih nilai AR-nya. Ini kan 2 dikali Na-nya itu 23. Oke, ditambah S-nya itu 32. Ditambah ada 4 S-nya. S-nya yaitu 32. Oke. Oh, why? Ini S ada, oh sorry. Ini O-nya. Oke, ini O. O itu 16. Berarti 2 dikali 23 itu kan 46 ya. Oke, ini kita buat ke bawah aja ya penjumlahnya. Ini tambah 32. Ini aja 8, ini 78 nih untuk yang ini ya. 4 dikali 16 itu adalah 64. Oke, ini tinggal ditambah 64. Berarti 2, 1, 8, 14. 142. Oke, jadi 7,1 dibagi 142. Ini molnya sama dengan 0,05 mol. Terus ini dibagi molnya ya, ingat rumusnya sama, berarti 4,5 dibagi mR-nya air itu adalah 18. Berarti 4,5 dibagi 18 itu sama dengan 0,25. Oke, ini kita buat perbandingannya. Ya, perbandingan mol supaya kita tahu koefisiennya berapa. Ya, perbandingan mol itu juga bisa sebagai perbandingan koefisien. Yang ditanyakan X-nya ya, dan ini harus sama. Ini 1. Oke, jadi yang Na2SO4 ini kita jadikan 1. Berarti caranya gimana? Yaitu kedua mol ini kita sama-sama bagi dengan 0,05 supaya ini 1. Jadi cara cepatnya dibagi aja dengan bilangan yang paling kecil. Kayak gitu. Jadi ini 0,05 dibagi 0,05 kan berarti 1. Berarti 0,25 dibagi 0,05 sama dengan 5. Oke, 5 ini itu adalah nilainya X. Jadi perbandingan mol jadi koefisien. Berarti jawabnya adalah C. Jadi kalau kita buat nih rumus kimianya dari hidratnya,
yaitu Na2SO4, X-nya ganti titik 5H2O. Jadi molekul air yang diikat itu adalah sebanyak 5. Oke, next. Larutan asam sulfat dapat menghasilkan banyak gelembung gas di elektroda dan mengantarkan arus listrik. Karena apa? Oke, asam sulfat itu rumusnya adalah H2SO4 dan ini merupakan asam kuat. Oke, kalau asam kuat berarti daya hantar listriknya ya ini baik. Kenapa? Karena ini terion sempurna. Terion sempurna. Oke, berarti kalau dia terionisasi sebagian, ini bukan, ini elektrolit lemah. Mempunyai derajat disosiasi 0, ini juga bukan, ini adalah non-elektrolit. Merupakan elektrolit lemah juga bukan, terdapat molekul. Kalau dia cuma ada molekul, ini juga non-elektrolit. Itu artinya dia nggak terion sama sekali. Terdapat ion H+, benar. Kalau ini kita ionin, jadinya 2H+, ditambah SO4 2-. Jadi ada ion H+ dan ion SO24 yang bergerak bebas, benar. Ini yang mengantarkan arus listriknya. Oke, next. Oh, teorinya. Oke. Suatu senyawa jika dilarutkan di dalam air, masih tetap, clue-nya di sini, masih tetap dalam bentuk molekul. Berarti ini apa? Good, pinter. Ini adalah non-elektrolit. Oke, sekarang kita cek yang mana. Menghasilkan nilai lampu redup pada no. Kalau dalam punya redup, ini adalah good. Ini elektrolit lemah. Derajat disosiasinya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Ini juga bukan, ini masih elektrolit lemah. Merupakan senyawa, ini dia, non-elektrolit. Kalau menimbulkan gas pada elektroda, ini berarti gas di sini maksudnya gelembung ya. Oke, itu bukan, karena dia nggak menghasilkan sama sekali. Mengalami ionisasi sebagian, itu juga bukan, itu termasuk elektrolit lemah. Oke, next. Oke, kalau tadi hitungan, sekarang kita mau belajar yang teori dulu ya. Pernyataan yang tepat untuk membedakan antara senyawa ion, kovalen, dan kovalen polar, yang kemampuannya mengantarkan arus listrik. Maaf, ini kalau saya ngomongnya terlalu cepat. Ini tujuannya supaya nggak terlalu lama waktunya. Tapi kita bahas begitu banyak soalnya. Berdasarkan ini katanya ada senyawa ion, kovalen polar, ya mengantarkan arus listrik. Jadi harus bisa bedain. Ini saya jelasin materinya dikit doang, ya. Jadi kalau senyawa ion itu dia mengantarkan listrik itu dalam bentuk lelehan. Yang bisa ya, lelehan itu adalah cairan. Sedang satu lagi dalam bentuk larutan. Ini bisa mengantarkan itu dalam bentuk ini. Bedanya ya kalau lelehan sama cairan. Kalau lelehan dan cairan itu cuma zatnya doang. Jadi zat itu yang meleleh sendiri. Tetapi kalau dia larutan, ini zatnya itu yang dilarutkan di dalam air. Bedanya ya. Jadi kedua ini bisa mengantarkan listrik kalau dia senyawa ion. Kalau kovalen, kovalen yang dapat mengantarkan listrik itu adalah kovalen polar. Ini yang dapat ya, ini yang dapat mengantarkan listrik. Tetapi kalau dia kovalen non-polar, ya, ini yang tidak ya, itu kovalen non-polar, itu nggak bisa. Jadi perhatikan nanti dia yang polar atau enggak. Nih, senyawa kovalen polar dapat mengantarkan listrik dalam bentuk, ini harus dalam bentuk larutan ya. Kovalen polar itu harus dalam bentuk larutan. Senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutan, ini benar. Kovalen non-polar, ini nggak bisa. Jadi kovalen non-polar itu dalam bentuk apapun dia, baik itu lelehan, larutan, atau dia padatan, solid, itu nggak bisa. Senyawa ion dapat mengantarkan listrik dalam bentuk padatan, no. Enggak ya, karena dia dalam bentuk lelehan sama larutan doang. Senyawa ion tidak dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan, salah, dia bisa. Senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan, tidak bisa. Ingat, cuma dalam bentuk larutan. Berarti jawabannya adalah yang A. Next. Data fisis A dan B. Nih. Kita mau cek nih, apakah ini ion, hidrogen, atau kovalen. Ini titik lelehnya -25,
tidak larut dalam air dan dayanya tidak dapat mengantarkan listrik. Ini 3000 larut dalam air dan dapat mengantarkan. Oke. Kovalen, ingat ya, ada yang kovalen nonpolar dan ada yang kovalen polar. Oke, bedanya. Kalau kita larutkan di dalam air, kovalen nonpolar itu tidak larut. Ingat, air itu dia polar. Oke, polar larut di dalam polar. Non-polar larut di dalam non-polar, ya. Karena ini non-polar, air itu polar, dia nggak larut. Tetapi kalau kovalen polar, dia polar, larut, dan polar. Ini dilarut. Oke, berarti di sini katanya tidak larut. Berarti ini adalah non-polar. Oke, terus nih, mana dia lagi? Ini larut dalam air, berarti kemungkinan dia polar ya, dan dapat mengantarkan listrik. Perhatikan ininya, ini gede banget loh 3000, dan kalau dia besar itu adalah ion. Oke, berarti yang tepatnya di sini ada ion nih, ini ion. Nah, kalau hidrogen itu bukan ya, karena hidrogen itu dia titik didihnya itu tinggi banget. Oke, sedangkan ini minus. Jadi ini bukan yang A. Jadi ini jawabnya adalah yang C. Oke, karena di sini adalah non-polar. Nih, ada clue-nya tidak larut. Tetapi kalau di sini dibuatnya larut, itu berarti dia polar. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Next lagi. Oh, oke, ini. Ikatan hidrogen yang mana katanya? Oke, sebelumnya ini saya jelasin dulu. Kalau ikatan hidrogen, ya, ikatan hidrogen itu, ya, ini terbentuk antara molekul. Oke, bedain kata antar molekul atau intermolekul, ya. Kalau intermolekul, ini di dalam satu molekul. Oke, tetapi kalau antar molekul itu bisa jadi ada dua molekul. Tapi dua molekulnya misalnya mungkin sama, nggak masalah, tetapi dua molekul. Dua atau lebih. Oke, atau dua molekulnya. Itu kalau antar. Dan ikatan hidrogen itu terbentuk antar molekul. Oke, bukan inter. Jadi kalau ikatan hidrogen itu adalah antar unsur hidrogen dengan unsur yang elektronegatifnya itu tinggi. Oke, yang unsur yang memiliki elektronegatif yang tinggi itu adalah unsur fluorine. Oke, supaya cepat ngafalnya ya. Unsur N, unsur O, unsur F. Ingat aja NOF ya. Jadi unsur nitrogen, unsur oksigen, dan unsur fluorine. Oke, sekarang kita cek nih yang mana. Ingat yang ini tadi disebutnya intermolekul. Karena ini di dalam satu molekul. Oke, berarti bukan di sini. Ini kan ada 5 ya, ini juga intermolekul. Berarti yang 5 jelas salah. Yang 3 juga salah, karena ini dalam intermolekul. Jadi 3 sama 5 coret, itu nggak masuk. 1 juga nggak, itu karena intermolekul. Yang 2 juga bukan, itu intermolekul. Nah, ini dia. Jadi H dari molekul yang ini, dengan O dari molekul yang ini. Kan tadi H dengan salah satu ya, bisa N, bisa O, bisa F. Ingat antar molekul. Berarti ini dia jawabnya, yang 4. D. Gampang ya. Dan ingat ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang tinggi. Next. Gaya antar dipol. Oke, antar dipol. Sebelumnya teman-teman ingat nih. Kalau dia katanya antar dipol, oke, antar di sini maksudnya itu adalah antar molekul. Jadi bukan di dalam satu molekul ya, tetapi ada molekul yang berbeda atau dua molekul atau lebih. Sedangkan dipol di sini itu maksudnya itu adalah sesama molekul yang polar. Oke, dipol itu polar. Ini kan, oh wait, ini salah nih. Ini ada L-nya, ini yang salah. HCl itu dia polar. Kita tahu dari mana dia polar? Dari keelektronegatifannya. Oke, jadi kalau misalnya ada unsur yang sangat elektronegatif dengan yang enggak, jadi salah satunya itu elektron yang dipakai bersama ini ya, itu ketarik ke salah satu arah. Oke, itu mengakibatkan dia polar. Jadi ini kan antara Cl dengan H, yang lebih polar itu adalah Cl. Jadi elektronnya ini ketariknya ke arah si Cl. Jadi dia lebih terdistribusi elektronnya itu ke sini. Sehingga nanti ini negatif, ini yang positifnya. Ini yang polar. Oke, berarti ini polar. Yang ditanyakan antar. Berarti antarnya. Kalau ini dalam molekul, ini jelas salah.
ini intermolekul, ini jelas salah. Yang 2 juga intermolekul, juga salah. Yang 4 juga intermolekul, ini salah. Ini Cl. Salah ya. Bukan sesama kutub negatifnya. Ini kan dia Cl negatif ya. Kalau kita buat di sini nih, ini H. Ini kan negatif juga nih. Ini positif. Negatif-negatif itu bakal tolak menolak dong. Ya kan? Jadi bukan yang ini. Tetapi yang kutub positif sama negatifnya. Jadi yang ini kan tadi negatif. Ini kutub positifnya. Berarti yang tarik-menarik itu adalah positif dan negatifnya. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke? Next lagi. Kelompok senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen. Oke, ingat yang tadi ya, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul, yaitu antar unsur H dalam satu molekul dengan molekul yang lain yang memiliki unsur N, O, F, yang keelektronegatifannya itu besar. Ya, berarti sini kita lihat dulu nih, yang pertama. Kalau kita gambarin ya, ini N, di sini ada H, di sini ada H, ini ada elektronnya. Di sini ikatan H sama F. Nah, ingat tadi ya, H dengan salah satu unsur NOF. Jadi bisa jadi nih hanya ini dengan yang F ini nih. Kayak gitu, bukan di dalam. Jadi kan kamu lihat nih, ini kan bisa N sama H ya. Kalau kamu bilang ini ya, ini bisa salah. Karena ini intermolekul. Kita carinya antar molekul. Oke, berarti ini ikatan hidrogennya. Berarti yang satu benar. Sekarang kita cek yang H2O sama HCl. Ini H, ini H. Ini H sama Cl. Oke, yang mana? Bisa nggak? Ini HF loh. Oke. Terus yang ini HF. Ini nggak bisa nih. Ini H sama F. Terus ini H2O. Ini H, O, H. Ini H. Ini bisa. Oke, atau bisa jadi nih O-nya ini dengan F-nya ini. Kan antar molekul. Ini molekul yang pertama, ini ada molekul yang kedua. Ini juga benar. Kalau ini enggak, oke, berarti jawabnya adalah 1 dan 3 ya. Ini A. Oke, next. Senyawa yang mengandung ikatan hidrogen antar molekulnya. Ingat ya, ikatan hidrogen itu memiliki titik didinya yang sangat besar. Kita cek aja yang titik didinya besar. Ini kan min 200. Kesini lebih gede dong. Berarti lihat aja titiknya paling gede. 1, 3. Ya, ini kan antar golongan ya. Ini golongan, misalnya ini golongan 4, ini golongan 5. Wow, ini golongan 6. Oke, ini lebih besar nih. Ini 2. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Berarti jawabnya yang A. Oke, next lagi. Ini dipol sesaat. Oke, kalau dia dipol sesaat, ya, jadi kan tadi ada dipol-dipol ya. Ada juga namanya dipol sesaat. Kalau dipol sesaat itu terjadi antara nonpolar dengan nonpolar. Oke, ini nonpolar. Jadi C, ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Antara C dengan sel yang lebih elektronegatifan itu sel. Jadi ini ketarik ke sel, ini ketarik ke sel, ini ketarik ke sel, ini ketarik ke sel. Jadi ini nanti dia simetris. Oke, kalau bentuknya seperti ini adalah nonpolar. Oke, berarti ingat lagi antar molekul. Ini di dalam molekul, ini bukan, ini juga dalam molekul, bukan. Dalam molekul bukan, ini juga dalam molekul bukan. Berarti ini antar ya. Jadi molekul yang ini dengan molekul yang ini, berarti jawabnya adalah yang ketiga. Gampang ya? Next. Oh, what's that? Oke, lanjut. Pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dengan menghasilkan sebanyak ini. Oh, ini cuma nentuin ya, ini unsurnya apa maksudnya? Hukum mana? Ini katanya 7, ini 4, ini 11. Kalau ditambahin jumlahnya sama. Oh ya udah jelas, ini adalah Lavoisier. Hukum kekekalan massa. Oke, next. Oh,
Berikut adalah persamaan reaksi pembakaran sempurna. Oke, pada suhu dan tekanan yang sama sebanyak 20 liter gas propana digunakan untuk menghasilkan. Oke, kita buat dulu reaksinya. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Ini katanya propananya 20 liter. Ini gas karbon dioksidanya menghasilkan ya katanya ini 60 liter. Airnya 80 liter. Fenomena ini sesuai dengan hukum apa? Oke, kita buat itu dulu ya. Eliminasi. Lavoisier nggak mungkin, Boyle juga nggak mungkin, Proust juga bukan, Dalton juga bukan. Oke, ini jelas Gay-Lussac. Kenapa Gay-Lussac? Karena dia perbandingan volume. Oke, jadi ini kita bisa buat volumenya itu kita bandingin. Udah, jadi nih, kalau misalnya ini satu, ini kan satu nih. Jadi untuk satu koefisiennya 20. Untuk 3, ya udah 60. Kalau 4, berarti 80. Kalau 5 berapa? Agak 100. Ya, bisa. Jadi kalau volumenya, kalau koefisien sama, itu berarti jumlah volumenya juga sama. Jadi perbandingan volume itu adalah bunyi hukumnya dari si Gay-Lussac. Oke, lanjut lagi. Senyawa hidrokarbon dibakar dengan oksigen. Katanya menghasilkan nih karbon dioksida dan air. Di sini kita cari rumus hidrokarbonnya apa? Oke, kita buat reaksinya dulu. Hidrokarbon itu kan dia terdiri dari unsur C sama H ya. Kita misalkan CaHB. Kalau dia dikatakan dibakar, berarti ini kita reaksikan dengan oksigen. Hasilnya itu nanti CO2 plus H2O. Di sini katanya karbon dioksidanya ada 44 gram. Di sini airnya 13,5 gram. Oke, kita mau cari rumusnya itu kapan ya? Jadi nanti indeksnya itu kita bisa pakai perbandingan molnya. Berarti sekarang kita harus cari berapa massa masing-masing dari unsur C sama H-nya. Oke, dari sini kita bisa cari C ya. Karena kan sini ada CO2, ada C-nya. Caranya nih, hampir sama kayak cari perbandingan kadar tadi. Jadi massa C itu sama dengan jumlah atom C per, ini dikali AR-nya, ARC per MR dari senyawanya yaitu CO2 dikali dengan massa CO2-nya. Berarti ini jumlahnya C-nya kan ada satu nih, dikali ARC, oh iya, sini nggak ketahui ya. ARC itu sama dengan 12, ARH itu sama dengan 1, O itu sama dengan 16. Jadi ini dikali 12 per ini MR-nya 44 dikali massa CO2-nya 44. Coret aja ya. Berarti sama dengan 12 gram. Sekarang kita mau cari massa si H. Karena kan kita mau cari H ya di sini ya. Oke, dengan rumus yang sama, yang ini ya. Berarti jumlah atom H-nya itu ada 2. AR-nya H itu 1. MR-nya H2O itu 18. Ini dikali masanya 13,5. Oke, ini berarti kita hitung dulu berapa nih? 2 dikali 13,5. 2 dikali 13,5 dibagi dengan 18. Berarti 1,5 gram. Ingat, kalau ada massa kan kita cari mol ya. Nah, rumus molnya tadi kalau ada massa itu sama dengan massa per AR ya. Karena ini masing-masingnya masih unsur. Ini 12 dibagi, oke, AR-nya 12, berarti ini 1 mol. Ini juga dibagi dengan AR-nya berarti 1,5 per 1. Berarti ini sama dengan 1,5 mol. Berarti ini perbandingannya CXH ya dong, ya kan? Ini 1, oke. Ingat kalau perbandingan mol itu ya untuk menjadi indeksnya dia harus bilangan bulat. Berarti ini sama-sama kita kali 2 ya. Ini juga dikali 2. Berarti ini 2, 1,5 dikali 2 kan 3 ya. Oke. Berarti rumusnya itu adalah C2H3. Oke, C2H3 nggak ada ya.
Oke, ini, oh iya, ini kemungkinan ada yang kurang nih MR-nya. Jadi, ini bisa juga hasilnya itu adalah C4H6. Oke, yang E-nya. Kalau di perhitungannya, bentar, ini kan 1, 12, 4, 12, ini benar. Hanya 2, ini 13,5 tadi ya. 1,5. Oke, udah benar. Jadi jawabnya itu yang E ini ya. Oke, next lagi. Oh, ini isotop. Oke, ini untuk mencari AR ya. Jadi klorin terdiri dari 75% isotop Cl dan 25% isotop Cl. Oke, katanya Cl35-nya dianggap masanya 35. Ini 37 SMA. Tentukan masa rata-ratanya. Ini masa rata-rata di sini AR ya. Oke, rumusnya gini. Jadi AR sama dengan persen. Persen di sini kadar ya. Persen isotop pertama dikali dengan masanya, terus ditambah. Jadi kalau misalnya dia isotopnya lebih dari 1, ditambah aja. Terus ini persen isotop 2 dikali masanya. Oke, ini dirata-ratain. Udah, ini dibagi dengan, berarti ini karena dia itu dibagi 2. Oke, oh enggak, sorry, ini bukan dibagi. Ini tinggal ditambah aja. Berarti ini AR-nya dicari ya berapa? Oke, persennya, ini kan 75% nih. 75 per 100 dikali dengan, ini tadi Cl35, katanya masanya 35. Oke, ditambah isotop 2 tadi yang, oke, ini Cl35 ya. Ini Cl37. Cl37 tadi persennya itu adalah 25%. Oke, 37 itu SMA-nya 27. Oke, 37. Oh, nanti kalau misalnya nggak diketahui masanya, ya, berarti masanya itu adalah yang ini ya. Oke, berarti ini kalau misalnya kita tambah, kita kali dulu nih, berapa ya? 75 dikali 35 itu dibagi dengan 100. Berarti ini sama dengan, 26,25. Oke, kalau ini berarti 25 dikali 37 dibagi 100. Oke, ini 9,25. Oke, kalau ini kita tambah 26,25. Oke, 35,5. Oke, jadi benar. AR-nya sel itu adalah 35,5. Oke, jadi caranya cuma pakai rumus ini aja ya. Jadi persen isotop atau kadarnya, jadi nanti total dari persentase isotopnya itu 100%. Jadi kalau misalnya nanti yang diketahui ya, ini cuma salah satu persentase dari isotopnya, dan nanti diketahui dia isotopnya ada 2, berarti nanti isotop yang kedua itu nanti tinggal dikurangin aja dari 100, karena kan totalnya 100%. Nanti rumusnya berarti persen isotop yang pertama dikali masanya. Kalau masanya diketahui seperti ini langsung berarti dikali, tetapi kalau misalnya nggak diketahui, berarti masa yang dipakai itu adalah yang ini. Oke, berarti ini tinggal ditambah aja. Jadi kalau misalnya isotopnya ada 3, tinggal ditambah aja ntar. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Oke, ternyata udah habis. Demikian dulu nih. Semoga semuanya ini bisa kebantu. Dan kalau nggak nanti bisa cek yang itu ya, yang part 1 sama part 2-nya. Atau bisa cek juga nanti di playlistnya, nanti cek yang ribetnya tuh masih agak susah itu yang bagian mana. Oke,